Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Senang sekali kok jumpa lagi dengan adik-adik. Adik-adik sehat? Alhamdulillah. Baiklah, Kak Komang mau berkisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Dahulu kala Nabi Ibrahim kita tahu memiliki anak namanya Ismail. Dan Nabi Ibrahim sangat senang di usianya yang sudah tua. Nabi Ibrahim punya anak. Dan Bunda Siti Hajar juga senang. Iya Ibrahim, ini anakmu. Kita kasih nama Ismail. Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah karena telah diberikan seorang anak yang insya Allah soleh. Alhamdulillah. Tetapi pada saat ketika Ismail dilahirkan, Nabi Ismail masih belum usia 1 tahun, masih di bawah 1 tahun. Ada perintah dari Allah untuk membawa Bunda Siti Hajar dan Ismail untuk pergi jauh ke selatan, yaitu ke kota Mekah. Di sana Nabi Ibrahim dan Bunda Siti Hajar sambil menggendong si Ismail diperintahkan melakukan perjalanan yang panjang. Dan di sana Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Siti Hajar dan Ismail di sebuah tempat gurun yang tandus. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada tanaman, bahkan tanaman mati pun tidak ada. Tidak ada orang yang tinggal di sana, tidak ada binatang yang tinggal di sana. Hingga akhirnya atas perintah Allah, Nabi Ibrahim disuruh untuk meninggalkan Bunda Siti Hajar dan Ismail di sana. Bunda Siti Hajar kebingungan. Ini di mana? Ini di mana? Tidak ada tanaman, tidak ada hewan, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada apa sampai. Cuma aku dan anakku dan juga mungkin cuma membawa air yang cuma 1 kendi. Bagaimana ini? Akhirnya Nabi Ibrahim pun dengan untanya membalikkan diri untuk kembali ke utara, ke kota Palestina, tempat asalnya. Bunda Siti Hajar dengan menggendong si Ismail berlari. Ibrahim, sungguh kau tega meninggalkan aku di sini. Nabi Ibrahim tidak menoleh. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim sangat sedih hatinya. Orang yang dicintai, orang yang dikasihi, dan anak yang tersayangnya harus ditinggal di tempat yang padang pasir gurun gersang. Nabi Ibrahim tidak menoleh hingga akhirnya 3 kali Bunda Siti Hajar, wahai Ibrahim, benarkah kau meninggalkan aku dan anakmu yang kau cintai ini di padang yang gersang, tidak ada apa-apa ini? Nabi Ibrahim tidak menoleh hingga akhirnya Allah titipkan sebuah ilham di dalam hati Bunda Siti Hajar untuk menanyakan satu hal atas kehendak Allah. Wahai Ibrahim, apakah ini sudah kehendak Allah? Engkau tinggalkan aku dan anakmu di sini? Nabi Ibrahim baru mengangguk. Di dalam hatinya yang sedih, Nabi Ibrahim pun mengangguk, mengiyakan. Benar, ini perintah Allah. Dan hal yang luar biasa, keimanan yang teguh dari seorang Bunda Siti Hajar akhirnya menjawab, bila ini memang perintah Allah, aku akan ridho, aku akan ikhlas, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya dalam keadaan sengsara. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun berjalan terus sambil hatinya sedih, tapi bagaimanapun juga dia sangat amat cinta sama Allah, yaitu pencipta langit dan bumi. Dan Ibrahim berdoa kepada Allah agar tempat di tempat ditinggalkannya istri dan anaknya ini menjadi tempat yang mulia dan didatangi oleh buah-buahan dan orang-orang. Adik-adik, Bunda Siti Hajar dan Ismail yang ada di pangkuannya hanya duduk terdiam. Tidak ada sejauh mata memandang, tidak ada tanaman, tumbuhan, bahkan hewan.
Tidak ada air hingga akhirnya di tengah ketika dia kehabisan bekal airnya. Dan si Ismail menangis. Bunda Siti Hajar akhirnya melihat ke kanan ke kiri dan didapatinya ada 2 bukit, Safa dan Marwah. Wah, ada 2 bukit. Mungkin di sana aku bisa melihat ada mungkin di sekitar ini tempat yang bisa aku temukan air. Baiklah, harus menaruh Ismail di tanah. Ditariklah di tanah Ismail dan Bunda Siti Hajar harus menyongsong berada di tempat Safa. Dan di sana dia melihat dari ujung bukit tidak ada apapun yang membuat kira-kira dia bisa selamat. Tetapi ketika melihat di seberang sana, oh ada bukit di sana. Di Bukit Marwah dia melihat ada seperti air tergenang. Padahal ketika dia lari ke sana, aku mau lari ke sana, ada air. Ternyata hanyalah fata morgana, pantulan sinar matahari yang terlihat seperti air. Sesampai di sana tidak ditemukan air. Hingga akhirnya lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, hingga 7 kali lari kecil di Bukit Safa dan Marwah. Hingga akhirnya kembali kepada Ismail dalam keadaan lelah. Dan ternyata dia temukan di kaki Ismail ada kubangan air atau sumber air. Sehingga Bunda Siti Hajar, air, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Dia langsung kumpulkan air itu sambil berkata, Sam-sam, 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 Sam-sam. Dibendung, Sam-sam, yang artinya berkumpullah air, berkumpullah. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ternyata akhirnya air itu pun bisa dipakai untuk hidup di padang yang tandus. Dan atas janji Allah terhadap doa Ibrahim, di beberapa saat kemudian adalah sebuah suku kafilah yang mau hijrah dari selatan ke utara ke tempat yang subur. Ternyata mereka melihat sesuatu di padang pasir yang tandus. Di situ mereka melihat, "Hei, lihat, aku melihat sesuatu." "Iya, melihat apa?" "Di antara kehausan kita kau melihat apa?" "Aku melihat sesuatu. Lihatlah di langit sebelah sana." "Ada apa?" "Ada sekelompok burung yang berputar-putar." "Maksudmu ada apa?" "Di situ pasti ada air di bawahnya." Iya, aku juga merasa seperti itu. Bagaimana kalau kita menuju ke sana, ke tempat di bawah burung itu?" "Baik, kita ke sana." Dan apa yang terjadi? Akhirnya mereka datang dan didapatinya di situ ada sumber air dan seorang ibu dan anak. Hingga akhirnya atas izin dari Allah mereka pun bertempat tinggal di situ dalam waktu yang sekejap. Terjadi awal mula kota Mekah. Nah, adik-adik, disitulah Bunda Siti Hajar dan Ismail hidup di antara suku yang sangat menyayangi beliau mereka berdua. Hingga akhirnya Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berakhlak mulia. Insya Allah seperti adik-adik semua. Tumbuh besar hingga akhirnya datanglah Nabi Ibrahim di tengah-tengah mereka dan hidup bersama mereka. Nabi Ibrahim bertemu dengan anaknya si Ismail. Pertama kali mereka sangat rindu dan mereka berpelukan. "Ayah, Ismail anakku." "Iya, aku Ismail. Aku sudah mendengar tentang ayahku dari ibuku. Engkau Ibrahim adalah ayahku." Dan mereka pun bergembira berjumpa karena sudah sekian lama tidak berjumpa. Hingga akhirnya ada perintah dari Allah melalui mimpi Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail. Sehingga Nabi Ibrahim dengan hati yang ridho dan tabah menyampaikan kepada Ismail bahwa ada kehendak dari Allah, perintah langsung dari Allah untuk mengorbankan si Ismail. Ternyata Ismail adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tua dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penciptanya.
Ismail menjawab, sesungguhnya ayah, bersabarlah, engkau dapati aku dalam golongan orang-orang yang sabar. Dan mereka pun melakukan perjalanan berdua menuju tempat di mana Allah perintahkan untuk mengorbankan Ismail putranya. Tetapi di tengah perjalanan, si Ibrahim dicegat oleh syaitan dan iblis. Ibrahim, apakah kau sudah bilang akan mengorbankan anakmu? Jangan lakukan itu. Tapi Nabi Ibrahim melempar dia dengan kerikil. Nyaku iblis, kau akan mengganggu aku. Psst, dilempar sampai 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Hingga kejadian itu terjadi 3 kali di 3 tempat. Disitulah kita mengenal lempar jumroh. Jumroh Ula, Ustaz dan Aqobah. Hingga akhirnya atas seizin Allah dengan ketebalan iman dan takwa Nabi Ibrahim hingga sampailah di sebuah tempat di mana Nabi Ismail siap untuk dikorbankan. Ternyata Ismail berkehendak kepada ayah tercintanya. Ayah, agar supaya aku tidak meronta, tolong ikatlah tanganku dan kakiku, biar aku tidak meronta ketika engkau sembelih. Dan jangan lupa tutup mataku, ayah, biar aku tidak melihat kesedihanmu. Dan engkau digolongkan menjadi orang yang sabar dan tabah, ayah. Dan tolong ditajamkan pisaumu biar aku tidak terasa sakit ketika menjelang ajal. Nabi Ibrahim pun memenuhi keinginan Ismail. Dia ikat tangan Ismail, ditutup, dan akhirnya ketakwaan dan cinta kepada Allah, Nabi Ibrahim pun menaruh pisau di leher Ismail. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Ismail? Allah memerintahkan Ibrahim untuk berhenti melaksanakannya. Ibrahim, sesungguhnya engkau telah menjalankan mimpimu dan perintah Allah. Ini adalah sebuah iman dan takwa yang aku cintai. Laksanakanlah dengan digantikan sembelihan seekor domba. Domba yang gemuk, domba yang sehat, domba yang alhamdulillah. Mereka akhirnya bersyukur kepada Allah dan memuji atas keagungan Allah. Ismail dan Ibrahim akhirnya berkurban dengan kambing. Nah, adik-adik, itulah sedikit kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, di sini kita bisa mengambil hikmah dari kesabaran ketabahan Nabi Ibrahim dan Ismail. Sehingga apa? Dari kisah tersebut kita mengenal rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, yang kebanyakan dari ritualnya yaitu apa-apa yang sudah terjadi di keluarga Nabi Ibrahim. Bunda Siti Hajar dari Safa dan Marwah, sa'i, dan juga wukuf, dan juga lempar jumroh. Dan disitulah juga kita mengenal berkurban. Sebagai umat Islam, kita bagi yang mampu adalah berkurban. Disitulah Nabi Ibrahim atas perintah Allah untuk mengorbankan Ismail yang saat ini kita kenal dengan ibadah berkurban. Baiklah adik-adik, semoga kita semua Allah ridhoi menjadi anak yang soleh wal solehah, sehingga kita bisa mencintai Allah dengan sepenuh hati, berbakti kepada orang tua, dan juga memiliki hati yang ikhlas, sabar, tabah seperti Nabi Ibrahim, Bunda Siti Hajar, dan Ismail. Demikian kisah dari mata komen. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.